Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Salsabila Sukmaningrum dari kelas 12 MIPA 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai materi sel volta dan sel elektrolisis. Sebelum kita lebih jauh, saya akan memberikan contoh video praktikum dari sel volta dan sel elektrolisis yang dapat dilakukan di rumah. Untuk itu, simaklah video berikut ini dulu ya. Kami dari 12 IPA 5 ingin melakukan percobaan baterai buah. Alat dan bahan yang diperlukan, ada lemon sebanyak 4 buah, ada paku sebagai pengganti seng sebanyak 4 buah, ada koin sebagai pengganti tembaga sebanyak 4 buah, kabel penjepit buaya, dan lampu LED. Langkah kerja yang pertama, kita mulai dengan membelah lemon. Lakukan hal ini pada keempat lemon lainnya. Hal ini dilakukan agar koin mudah masuk dan tertanam pada buah. Koin ini terbuat dari tembaga yang bertindak sebagai kutub positif. Kemudian, tusukkan paku tersebut ke dalam buah. Hasilnya, sebuah lemon yang memiliki kutub positif dan kutub negatif yang saling berdampingan, lalu lakukan kembali pada semua buah hingga terkumpul 4 buah lemon yang memiliki kemampuan layaknya baterai. Hubungkan kabel penjepit buaya pada setiap kutub positif dan kutub negatif. Di sini, peran koin sebagai kutub positif dan peran paku sebagai kutub negatif. Lalu, jepit kabel yang telah terhubung dengan lampu LED. Kemudian lampu menyala. Kenapa begitu? Ternyata listrik juga dapat dihasilkan dari jeruk lemon. Mengapa? Karena saat rangkaian kabel dan baterai buah terhubung dengan sempurna, terjadi reaksi redoks yang spontan dalam rangkaian kabel tersebut. Sekian percobaan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alat dan bahan yang harus dipersiapkan yaitu diantaranya pensil 2 buah, styrofoam yang sudah dibolongi, terus ada baterai 9 volt dan juga kabel konektornya, alat untuk meraut pensil, ada air secukupnya, dan juga jangan lupa yang terakhir adalah garam. Langkah pertama pengerjaannya yaitu yang pertama meraut pensil. Sampai pensilnya menjadi seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu menyiapkan air secukupnya, lalu ditambahkan garam secukupnya saja. Lalu aduk sampai garam itu larut dalam air ini. Langkah selanjutnya yaitu masukkan pensil yang tadi ke styrofoam yang sudah dibolongi. Setelah itu masukkan parutan garam. Kemudian hubungkan kedua kabel ini pada kedua pensil yang menjadi elektroda ini. Yang merah itu adalah positif. Nah, ini akan menjadi anoda. Sedangkan yang negatif dihubungkan ke pensil yang satu lagi, dan ini adalah katoda. Tunggu beberapa saat dan nanti akan ada perubahan yang terjadi. Setelah ditunggu beberapa saat, maka perubahan yang terjadi yaitu adanya gelembung-gelembung dari kedua pensil itu. Nah, jadi arus listrik dari baterai itu ya melewati di antara dua elektroda pensil. Air itu terbagi menjadi hidrogen dan gas klor. Kenapa gas klor? Karena yang kita pakai di sini adalah larutan garam, sehingga yang terbentuk adalah gas hidrogen dan gas klor. Hidrogen itu mengumpul di katoda atau kutub negatif, sedangkan gas klorin itu mengumpulnya di sekitaran anoda atau kutub positif. Kenapa oksigen tidak dapat keluar dari percobaan ini? Tadi kan sudah saya sebutkan alasannya, salah satunya yaitu karena kita menggunakan larutan garam, yaitu NaCl. Nah, alasan keduanya yaitu karena atom oksigen dari air yang menggabungkan dalam cairan dengan garam untuk membuat ion hidroksil. Nah, seperti itu. Nah, setelah menonton 2 video tadi, apakah kalian menemukan perbedaan antara sel volta dan sel elektrolisis? Tentunya ada, namun sebelum itu kita harus tahu dulu pengertian dari sel volta dan sel elektrolisis.
elektrokimia adalah tempat terjadinya aliran elektron yang ditimbulkan oleh konversi energi kimia melalui pemisahan reaksi oksidasi dan reaksi reduksi dari suatu redoks menjadi energi listrik atau sebaliknya. Sel elektrokimia dibedakan menjadi dua, yaitu sel volta dan sel elektrolisis. Sel elektrolisis merupakan kebalikan dari sel volta. Sel volta melibatkan reaksi redoks spontan yang menghasilkan perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Sedangkan sel elektrolisis melibatkan reaksi redoks tidak spontan dan memerlukan arus listrik dari luar. Sel galvanik atau disebut juga dengan sel volta adalah sel elektrokimia yang dapat menyebabkan terjadinya energi listrik dari suatu redoks yang spontan. Sel ini ditemukan oleh Luigi Galvani dan Alessandro Guiseppe Volta. Sel volta adalah rangkaian sel yang dapat menghasilkan arus listrik. Dalam sel tersebut terjadi perubahan dari reaksi oksidasi menghasilkan arus listrik. Sel volta terdiri atas elektroda. Tempat berlangsungnya reaksi oksidasi disebut dengan anoda atau elektrod negatif, dan tempat berlangsungnya reaksi reduksi disebut katoda atau elektrod positif. Pada video praktikum sel volta tadi, kita dapat mengetahui tujuan diadakannya praktikum tersebut, yaitu untuk mengetahui apakah buah lemon menghasilkan energi listrik atau tidak. Dan pada video tersebut, bahan-bahan yang digunakan ada 4 buah lemon, 4 buah koin emas yang dijadikan sebagai pengganti tembaga, 4 buah paku yang dijadikan pengganti dari seng, dan 4 buah kabel buaya. Dan pada video tersebut, kita dapat melihat proses yang dijalankan oleh si pembuat video tersebut, bagaimana sel volta dapat terjadi dari sebuah buah, yaitu buah lemon. Elektrolisis adalah peristiwa penguraian atas suatu larutan elektrolit yang telah dialiri oleh arus listrik searah. Sel elektrolisis terdiri dari larutan yang dapat menghantarkan listrik yang disebut elektrolit dan sepasang elektroda yang dicelupkan ke dalam larutan elektrolit. Pada sel elektrolisis, reaksi kimia akan terjadi jika arus listrik dialirkan melalui larutan elektrolit, yaitu energi listrik atau arus listrik, diubah menjadi energi kimia atau reaksi redoks. Reaksi-reaksi elektrolisis bergantung pada potensial elektroda, konsentrasi, dan overpotensial dari spesi yang terdapat dalam sel elektrolisis. Pada video tersebut, kita dapat mengetahui tujuan dari si pembuat video dalam melakukan praktikum sel elektrolisis, yaitu untuk mengamati reaksi yang terjadi pada reaksi elektrolisis, terutama pada elektroda, katoda, dan anoda. Pada video tersebut, kita dapat mengetahui barang-barang yang digunakan, yaitu ada larutan NaCl atau garam dapur, dan sebuah gelas beserta air bersih. Ada 2 pasang pensil yang sudah diraut atas dan bawahnya, dan ada kabel buaya, serta ada baterai yang berukuran 9 volt. Meskipun keduanya merupakan sel elektrokimia, sel volta dan sel elektrolisis memiliki perbedaan. Yang pertama, perbedaannya terletak pada perubahan energi. Sel volta merubah energi kimia menjadi energi listrik. Sebaliknya pada sel elektrolisis yang mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Yang kedua, ada terjadinya reaksi redoks. Pada sel volta, reaksi redoks terjadi secara spontan begitu batang logam dimasukkan ke dalam sel. Sedangkan pada sel elektrolisis, reaksi redoks hanya terjadi ketika arus listrik dilewatkan ke sel ini. Yang ketiga, ada pembagian sel. Pada sel volta, bagiannya terdiri dari 2 bagian terpisah yang dihubungkan dengan pori-pori. Sebaliknya pada sel elektrolisis hanya memiliki 1 bagian di mana sel kimia yang akan mengalami elektrolisis ditempatkan. Yang keempat, ada sifat katoda dan anoda. Pada sel volta, anoda bersifat negatif dan katoda bersifat positif. Sebaliknya pada sel elektrolisis yang merupakan anodanya bersifat positif dan katodanya bersifat negatif. Yang kelima ada sumber elektron. Pada sel volta, sumber elektron berasal dari larutan atau senyawa yang mengalami oksidasi. Sementara itu, pada sel elektrolisis, elektron berasal dari sumber arus listrik. Sehingga sel elektrolisis bergantung pada sumber listrik di luar sel agar bisa terjadi reaksi kimia. Untuk
menambah referensi kita, saya akan menampilkan video praktikum sel elektrolisis yang saya lakukan di rumah. Dan simaklah perbedaan dari sel Volta dan sel elektrolisis yang sebelumnya. Apakah reaksinya tetap sama atau berbeda? Sekian penjelasan tentang sel Volta dan sel elektrolisis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.